Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya melihat kalajengking di dalam rumah saya, di kamar saya. Maka saya tentu saja ketakutan karena kalajengking adalah hewan berbisa, berbahaya. Apalagi kalau ada anak-anak, dia kalau sudah menyengat, orang bisa lumpuh, bisa bengkak, bisa bahaya racunnya. Maka ketika saya harus menangkap, itu harus dengan kaos tangan yang dari kulit, yang kalau disengat itu tidak mempan. Kemudian saya mulai menangkap seperti itu. Melihat, wah ini kalajengking yang bahaya sekali ini. Yang kalau menyengat orang bisa lumpuh, tidak bisa jalan, bahkan bisa buta, bisa tuli, bisa apa saja tergantung jenis racunnya. Nah, maka tidak mungkin kalau anak-anak minta roti, kemudian orang tuanya memberikan kalajengking, kemudian sebagai gantinya, maka akan membahayakan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, sama seperti Injil hari ini. Ketika Yesus melihat perumpamaan, memberi perumpamaan kepada pengikut-pengikutnya, dia mengatakan begitu. Kalau kamu, adakah di antara kamu yang ketika minta pinjam roti dari tetanggamu dengan sungguh-sungguh di malam-malam hari dan tidak malu-malu pinjam, apakah tetanggamu menolak? Dan di situ dikatakan, apakah ada misalnya kamu pinjam ke tetanggamu karena ada tamu mendadak di malam hari. Sobat, saudara, pinjami aku 3 roti karena saudaraku ini, sahabatku, datang malam-malam mendadak dan aku sudah kehabisan bahan roti itu. Maka tidak mungkin aku akan menjamu sahabatku yang datang sebagai tamu itu. Masakan tetangganya akan bilang, ini sudah malam, pintu sudah saya tutup, saya dan anak istri sudah tidur, kamu tidak usah mengganggu saya. Tetapi karena sikap orang yang tidak malu-malu yang pinjam itu, maka saudara-saudari, orang itu, tetangganya pasti akan keluar membukakan pintu dan meminjami 3 roti. Karena apa? Karena pasti sikap tidak malu-malu itu membuat si tuan rumah akhirnya memberikan pinjaman roti itu. Saudara-saudari yang terkasih, makanya Yesus melanjutkan, mintalah kamu akan mendapat, carilah kamu akan menerima, maka dan ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa mencari akan menerima, yang barang siapa meminta akan mendapat, dan barang siapa mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan baginya. Bapa manakah yang akan memberikan batu kalau anaknya minta roti, akan memberikan kalajengking kalau anaknya minta telur, akan memberikan apalagi ular kalau anaknya minta makanan pokoknya yang enak-enak seperti itu untuk makanan. Tidak mungkin itu, karena kalau Bapamu saja yang di dunia ini akan memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, maka Bapamu di surga apalagi dia akan memberikan seluruh yang menjadi hakmu dan menjadi kesukaanmu yang kamu minta. Maka saudara-saudari, mintalah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan menemukan. Saya rasa ini sesuatu yang menarik. Karena Bapa di dunia ini mencintai anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Cintanya tidak mungkin memberikan kalajengking kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat
bagaimana seorang bapak yang selalu memperhatikan anaknya. Bahkan bapak itu rela tidak makan untuk anaknya. Dia seorang pemulung, dan kemudian ketika anaknya minta mie ayam, walaupun dia belum makan, dia mengatakan, "Ya, saya belikan." Dan kemudian dia pun membelikan anaknya untuk mie ayam itu. "Bapak sudah makan belum?" "Sudah." Padahal bapak itu belum. Dia rela menderita, rela menangis tanpa air mata demi kebahagiaan anaknya. Dan kemudian apa yang terjadi? Bapak itu pun kelaparan, dan dia mencari makanan dari tempat sampah. Sisa-sisa yang dibuang oleh dari sampah itu kemudian dia nikmati, dan itu sudah cukup dia untuk bersyukur. Walaupun dari tempat sampah apa yang didapatnya. Tetapi anaknya dibelikannya mie ayam sebagai kesukaannya. Dan itu sangat sering anak itu meminta sesuatu walaupun bapak tidak punya apa-apa. Maka air mata bapak jarang kelihatan, tetapi kepedihannya tidak pernah muncul di permukaan karena bapak lebih menelan kepedihan daripada mengungkapkan penderitaannya dan sakit atau perjuangannya di hadapan orang yang dicintai, yaitu anaknya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba untuk selalu mohon kepada Bapa Tuhan kita, selalu mengetuk hatinya, selalu meminta dan juga mencari, karena Bapa yang baik hati itu pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Ui, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.